Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pertemuan pada minggu ini kita akan membahas mengenai PowerPoint yang sudah saya berikan di minggu lalu, yaitu ruang lingkup fisika, besaran, dan pengukuran. Kita sudah, anak-anakku semua insya Allah sudah baca ya. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai besaran, satuan, dan pengukuran, walaupun sudah dibaca. Ini bab 1. Nah, ruang lingkup fisika, besaran, dan pengukuran. Di sini ada alat-alat yang dipakai untuk pengukuran. Nanti kita akan jelaskan salah satu di antara alat-alat ini yang dipakai. Yang pertama, kita lihat ruang lingkup fisika, besaran, dan pengukuran terbagi menjadi dua, yaitu ruang lingkup fisika dan besaran, satuan, dimensi, dan pengukuran. Yang dibahas oleh kita di SMK kelas 10 ini yaitu bagian besaran, satuan, dimensi, dan pengukuran. Itu kemarin sudah dipelajari sama anak-anakku semua di minggu yang lalu. Dan ruang lingkup kita nggak usah, kondisi fisik makhluk hidup juga sudah SMP, jadi tidak usah. Keselamatan kerja waktu SMP juga anak-anakku semua sudah mempelajarinya, tinggal dibuka kembali. Nah, nih sekarang kita ke besaran, satuan, dimensi, dan pengukuran. Nah, sebetulnya materi ini sudah pernah dipelajari waktu SMP, tapi saya akan ulas sedikit lagi bahwa ini besaran terbagi menjadi dua, yaitu besaran berdasarkan satuan dan besaran berdasarkan nilai dan arah. Besaran berdasarkan satuan itu terbagi menjadi besaran pokok dan besaran turunan. Sementara besaran berdasarkan nilai dan arah nanti akan kita pelajari pada materi bab 2, yaitu kinematika gerak. Nah, ini besaran. Besaran berdasarkan satuan terbagi menjadi besaran pokok dan besaran turunan, di mana besaran pokok terbagi menjadi 7 bagian, dan ini harus wajib dihafalkan karena untuk dasar anak-anakku semua mengetahui besaran turunan. Besaran pokok ada 7. Yang pertama, besaran pokok panjang, satuannya meter, lambangnya M. Besaran pokok massa, satuannya kilogram, lambangnya kg. Besaran pokok waktu, satuannya skon, lambang satuannya S. Besaran pokok suhu, satuannya Kelvin, lambangnya K. Besaran pokok kuat arus, satuannya ampere, lambangnya A. Intensitas cahaya, satuannya kandela, lambangnya CD. Jumlah zat, satuannya mol, lambangnya mol. Nah, yang 7 besaran pokok ini wajib dihafalkan karena akan menjadi dasar untuk menentukan besaran turunan. Kenapa? Karena besaran turunan adalah besaran yang diturunkan satuannya dari besaran pokok, sementara besaran pokok satuannya sudah ditetapkan terlebih dahulu. Sehingga kalau kita mau menentukan besaran turunan, maka kita harus hafal dulu besaran pokok. Kemudian ada di sini berdasarkan nilai dan arah. Saya lewat karena nanti akan dipelajarinya. Satuan juga tadi sudah. Nah, sekarang ke dimensi. Di dalam besaran pokok, poin-poin yang ada di dalam besaran itu, yang pertama tadi sudah besaran pokok dan besaran turunan yang harus anak-anakku semua pahami. Yang kedua, poin yang kedua yang harus anak-anakku semua pahami adalah dimensi. Dimensi besaran pokok sebetulnya sama seperti tadi, bahwa besaran pokok ini ada 7 besaran, di mana satuannya pun sudah ditentukan tadi di awal PowerPoint yang Ibu tayangkan tadi. Nah, sekarang dimensi itu lambang yang dituliskan pada besaran pokok. Kemudian lambang ini diberi tanda kurung siku-siku. Misalkan panjang memiliki lambang dimensi M. M ditulis di dalam kurung siku-siku. Massa memiliki dimensi L, waktu memiliki dimensi T, dan seterusnya. Kalian bisa lihat sendiri bahwa yang harus kalian tahu bahwa ini menggunakan tanda kurung siku-siku.
Yang sering dipakai dalam pembelajaran fisika adalah panjang, massa, dan waktunya. Itu yang sering dipakai untuk menentukan dimensi suatu besaran di dalam fisika. Nah, yang lainnya dipakai enggak? Yang lainnya juga dipakai, tapi materinya tidak di bab ini, tapi di bab selanjutnya pada materi suhu, kuat arus, intensitas, ataupun jumlah zat. Nah, jadi yang sekarang akan dipelajari dulu yaitu yang 3, sistem MKS, kilogram meter skon. Dimensinya pun sama, dimensi panjang, massa, dan waktu. Nah, sekarang menentukan besaran turunan. Bagaimana cara menentukan besaran turunan? Misalkan saya kasih contoh luas. Luas ini memiliki satuan meter persegi. Dari mana luas memiliki satuan meter persegi? Anak-anakku tahu misalkan kita menghitung luas meja. Luas meja kita tahu memiliki rumus panjang kali lebar, di mana panjang memiliki satuan meter dan lebar juga memiliki satuan meter. Sehingga kalau kita kalikan meter kali meter, maka luas memiliki satuan meter persegi atau meter kuadrat. Nah, di dalam satuan besaran pokok, meter itu termasuk dalam besaran pokok panjang. Sehingga di sini luas dikatakan besaran turunan karena luas diturunkan dari besaran pokok panjang, yaitu meter. Gitu. Bagaimana dimensinya? Dimensi kalau satuannya sudah ketemu, untuk dimensinya mudah. Karena satuan luas ini meter pangkat 2, di mana meter memiliki dimensi M. Meter ini memiliki dimensi L. Maaf, ini ada kesalahan. Di sini panjang itu, maaf Ibu salah PowerPoint-nya. Di sini panjang ini memiliki satuannya meter, terbalik. Maaf, ini di PowerPoint-nya Ibu terbalik. Panjang ini meter, satuan dimensinya L. Maaf. Massa satuannya kilogram, dimensinya M. Ini terbalik. Jadi besaran pokok panjang dan massa kesatuannya terbalik. Mohon diralat ya. Mohon nanti dibuat resumenya bahwa ini salah. Jadi ada terbalik, bahwa harusnya yang nomor 1 di besaran pokok ini massa, yang satuannya kilogram. Kemudian yang kedua baru panjang, satuannya meter. Mohon maaf. Nah, sehingga di sini dimensi untuk panjang itu L. Betul, dimensinya untuk panjang L. Maka di sini karena meter pangkat 2, dimensinya jadi L pangkat 2. Ya, kita lanjutkan kembali. Nah, pengukuran. Pengukuran di sini kita ada pengukuran panjang, pengukuran waktu, dan pengukuran massa. Kalau pengukuran volume nanti kita dibahasnya belakangan. Yang pertama, karena kita mengukur besaran dan satuan pada besaran pokok, maka yang akan dihitung adalah besaran panjang, waktu, dan massa. Besaran panjang kita bisa mengukurnya dengan menggunakan penggaris. Mungkin anak-anakku semua sudah terbiasa dengan menggunakan penggaris. Kedua, menggunakan jangka sorong. Ketiga, menggunakan mikrometer skrup. Nah, jangka sorong dan mikrometer skrup mungkin anak-anak juga sudah pernah mempelajarinya waktu SMP. Tapi mungkin ada juga yang belum mempelajarinya. Kita akan pelajari sama-sama. Yang kedua adalah pengukuran besaran waktu. Kalau waktu biasanya kita mengukur dengan jam atau stopwatch. Stopwatch ada terbagi 2, ada yang analog dan ada yang digital. Begitu juga besaran pokok massa, sudah lazim, sudah biasa menggunakan timbangan atau kita menggunakan neraca yang biasa dipakai di sekolahan. Nah, ini kesalahan dalam pengukuran bisa dilihat nanti di PowerPoint-nya, tidak usah saya jelaskan. Kemudian angka penting juga minggu kemarin secara rinci sudah Ibu berikan PowerPoint-nya, silahkan dibaca, dipelajari bagaimana syarat-syarat untuk menentukan angka penting. Angka tidak pasti nanti pada saat pengukuran saya coba anak-anakku semua nanti mencoba mengukur mana yang disebut dengan angka pasti dan mana yang angka yang tidak pasti atau hasil pengukurannya tunggal atau berulang.
Nah, ini ketelitian dan ketepatan hasil juga dipakai pada saat anak-anak semua mengukur. Bisa menggunakan jangka sorong, menggunakan mikrometer, nanti ada ketelitian dan ketepatan. Jadi maksudnya ukurannya itu betul-betul sesuai dengan nilai semestinya atau menggunakan pendekatan. Itu akurasi atau presisinya bisa dilihat pada saat anak-anak semua mengukur menggunakan jangka sorong atau menggunakan mikrometer skrup. Ini pengolahan data pada saat nanti anak-anakku semua mencoba praktek menggunakan jangka sorong atau mikrometer skrup. Tapi berhubung sekarang pembelajarannya masih daring, maka kita mengukur atau menghitung menggunakan jangka sorong dengan mikrometer skrup hanya menggunakan perhitungan yang sudah Ibu suruh anak-anakku semua untuk mencoba mengerjakan di PowerPoint yang sebelumnya. Nah, ini ada contoh soal. Contoh soalnya misalkan kita menggunakan atau menghitung menggunakan mikrometer skrup. Ini gambar mikrometer skrup. Gambar tersebut menunjukkan pengukuran tebal kaca menggunakan mikrometer skrup. Berapa tebal kaca? Jadi ini menghitung tebal kaca. Nah, mikrometer skrup ataupun jangka sorong ini terdiri dari skala utama dan skala nonius. Skala utama pada mikrometer skrup memiliki satuan milimeter. Skala utama itu adalah skala yang gambarnya seperti penggaris lurus. Nah, itu namanya skala utama. Nah, skala nonius adalah skala putar, bisa diputar. Berarti ada yang di sebelah kanan yang skalanya di 10, 15, 20. Itu angka nonius. Di angka skala nonius juga sama sudah dalam milimeter. Jadi skala utama milimeter satuannya, skala nonius juga sama milimeter satuannya. Hanya saja skala nonius ini harus dikalikan ketelitiannya. Berapa ketelitiannya? Misalkan ketelitian di mikrometer skrup yang saya ambil ini di 0,01, tergantung jenis mikrometer skrupnya. Kita anggap 0,01. Maka kita lihat dulu skala utama, kita baca dulu skala utama. Di skala utama, nilai akhir yang paling dekat dengan skala nonius adalah angka 3. Maka skala utama di sini menunjukkan 3 mm. Nah, sekarang bagaimana dengan skala nonius? Melihat skala nonius adalah skala yang garisnya berimpit atau sejajar dengan garis skala utama. Di sana kita bisa lihat bahwa yang sejajar dengan skala utama di angka 13. 10, 11, 12, 13. Nah, yang 13 itu kan sejajar dengan skala utama. Maka skala noniusnya di 13 itu jadi 13. Nah, hanya bedanya harus dikali dengan ketelitian mikrometer skrup 0,01. Jadi skala noniusnya ada di 0,13 karena dari 13 dikali 0,01. Sehingga hasil pengukuran menggunakan mikrometer skrup itu tinggal dijumlahkan 3 ditambah 0,13 menjadi 3,13 mm. Jadi ketebalan kaca sebesar 3,13 mm. Nah, jadi itu saja mungkin dalam penjelasan Ibu kali ini pada bab 1. Mudah-mudahan anakku semua bisa memahaminya, bisa mempelajarinya di bab 1. Nah, kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan anak-anakku semua boleh menanyakannya di Google Classroom-nya. Nanti silahkan tanyakan bagian mana yang tidak paham. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.